Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners, anggota DPRD miris. Bupati Seram bagian Timur Mukti Keliobas CS terima beasiswa APBD. Bupati Seram bagian Timur Mukti Keliobas dan sejumlah kepala pemerintahan lainnya terima beasiswa APBD membuat miris banyak pihak. Anggota Komisi 1 DPRD Maluku Dapil SBT Alimuddin Kolatlena menyayangkan hal tersebut. Padahal terdapat ribuan putra-putri daerah yang lebih butuh dan pantas mendapatkan bantuan Pemda SBT melalui APBD itu. Dia bahkan menyebut pejabat pemerintah Kabupaten Seram bagian Timur ciptakan sejarah baru di Indonesia karena terdaftar sebagai calon penerima beasiswa pasca sarjana Universitas Patimura Ambon. Dirinya pun mempertanyakan kepada siapa bantuan beasiswa itu diberikan, untuk umum atau ASN semata. Kalau umum sebaiknya prioritaskan orang yang lebih membutuhkan. Dihimpun daftar nama-nama peserta tes wawancara beasiswa daerah program pasca sarjana Universitas Patimura Ambon beredar dan viral di sosial media melalui foto yang diposting pada Selasa 11 Oktober 2022 lalu. Terpampang ada 15 nama di antaranya Mukti Keliobas yang menjabat sebagai Bupati Seram bagian Timur, ada Idris Rumalutur, Wakil Bupati Seram bagian Timur, Jafar Khairumaratu, Sekda Seram bagian Timur, Mohtar Ramadan, Kabak Hukum, dan beberapa orang lainnya. Anehnya tim seleksi beasiswa pasca sarjana diketuai Sekda SBT, Jafar Khairumaratu, yang terdaftar sebagai salah satu peserta tes wawancara. Kan bahwa informasi atau data tentang beasiswa yang diterima oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan beberapa kepala dinas di Seram bagian Timur itu benar atau tidak. Yang kedua, kalau benar itu beasiswa untuk apa? Misalnya beasiswa untuk masyarakat umum atau beasiswa khusus buat ASN di lingkup Pemda SBT dalam kaitannya dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkup Pemda SBT. Nah, ini mesti kita dudukan dulu. Kalau misalnya itu untuk ASN dalam kaitannya dengan peningkatan kualitasnya sumber daya manusia di daerah, maka mesti diprioritaskan kepada mereka yang usia pengabdiannya masih panjang, itu masih jauh ke depan. Kalau itu misalnya Sekda yang dapat, Bupati yang dapat, Wakil Bupati yang dapat, apalagi mereka Bupati dan Wakil Bupati itu jabatan politik, itu bukan jabatan birokrasi. Nah, Sekda juga di usia sekarang kan usia yang sudah memasuki usia pensiun, jadi itu bukan lagi usia produktif untuk mendapatkan jatah beasiswa dari daerah. Jadi kalau saya itu misalnya kalau beasiswa itu peruntukannya untuk ASN semata, maka harus dilihat mana ASN yang lebih layak untuk mendapatkan. Usia pengabdiannya masih panjang, beban kerjanya di dinas atau badan itu besar, tapi sumber daya manusia kapasitasnya mesti didorong, itu yang jadi prioritas. Apalagi kalau beasiswa itu diperuntukkan untuk umum. Kalau kepada umum lebih fatal lagi. Nah, dengan adanya kasus ini ya ini sepertinya ini baru pernah terjadi di Indonesia. Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan beberapa kepala dinas itu memiliki cukup privilege gitu, untuk membiayai kalau mereka mau sekolah atau kuliah S2. Nah, jatah yang ada itu bisa diberikan kepada putra-putri daerah yang lain. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.